Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Ninin Triutami, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 4 Kelompok 1 Kementerian Agama Maluku Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang isi modul anti korupsi yang saya pelajari di pelatihan dasar CPNS. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari materi anti korupsi ini, yaitu yang pertama, sadar anti korupsi, jenis-jenis korupsi, penyebab korupsi, pencegahan korupsi, dan nilai-nilai dasar anti korupsi. Sebelum kita pelajari beberapa hal tadi, terlebih dahulu kita pahami apa itu korupsi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyuapan, pemalsuan, sedangkan dalam Kamus Hukum, korupsi adalah buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Jadi, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi, kita harus dan perlu mengetahui apa itu sadar anti korupsi. Ingat ya teman-teman, korupsi itu dapat terjadi karena ada niat dan kesempatan, baik itu dalam keadaan terpaksa, memaksa, ataupun dipaksa. Secara umum, akibat dari korupsi yaitu dapat menimbulkan dampak negatif, diantaranya merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Adapun jenis-jenis korupsi, yaitu kerugian uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Mengapa korupsi itu terjadi? Korupsi terjadi karena disebabkan oleh yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkahnya lingkungan yang anti korupsi, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Untuk menghindari dampak yang terjadi akibat korupsi, maka kita perlu melakukan pencegahan terhadap korupsi, yaitu melalui perbaiki sistem yang diantaranya terdiri dari pengaturan perundangan, reformasi birokrasi, penegakan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Kemudian, melalui perbaiki manusia yang diantaranya terdiri dari memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, menuntaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur dan anti korupsi, dan lain-lain. KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi dan dihasilkan sebanyak 9 nilai anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Demikian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.